informasi. Baik, untuk mengawali rapat pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, supaya rapat ini bisa berjalan lancar. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, acara selanjutnya adalah pembukaan dan juga penyambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua BNSP, Bapak Syamsi Hari. Kepada beliau, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. para anggota komisioner yang kami hormati, kepala sekretariat, para koordinator, tentunya para teman-teman LSP yang hadir pada hari ini. Reporter saja sudah di absen, namun kami melihat lagi kembali LSP Bakti Pertiwi, Duta Bangsa, PD Pratama, ini tolong dibuka kerja migran. Visinya, zoomnya dibuka, coba kalau ikut zoom ya, kita bisa melihat sama lain. Diperingati itu yang belum dibuka Pak Bu Sylvie nanti di WA itu. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan siang ini kita sama-sama BNSP dengan LSP Recording in progress. dan juga bersama-sama mengembangkan Indonesia, terutama melalui para asesi. Nah, di sini kita ada beberapa hal yang perlu dipercepat untuk penyelesaian atau bottleneck atau kendala-kendala yang ada. Bapak dan Ibu, kami di sini sama-sama mengembangkan terus LSP, meningkatkan terus LSP, supaya kita bersama supaya Bapak dan Ibu LSP ini menjalankannya dengan baik dan benar. Ya, kita di sini sebagai pembina juga memerlukan suatu masukan atau masalah-masalah atau bahkan saran kepada kami, silakan diajukan, karena kita tidak ingin BNSP bisa LSP ada suatu hal yang tidak berkenan Recording stopped. Bapak dan Ibu semua, karena sekali lagi untuk meningkatkan para asesi kita ke luar negeri. Bapak dan Ibu, nanti bahasan sini ada integrasi sistem informasi BNSP ya dengan penerapan modul LSP yang sudah kemarin di launching di Datsu 44. Mungkin demikian sementara sambil kita ikuti nanti paparannya dan saya mendengarkan dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahannya Bapak Syamsi Hari selaku Ketua BNSP. Selanjutnya adalah arahan dari anggota dan komisioner BNSP yang akan pertama disampaikan oleh Bapak NS Aji Martono. Kepada beliau, disilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Suci. Tadi terima kasih banyak Pak Ketua sudah turut hadir dan ikut dalam kegiatan Zoom meeting pada sore hari ini. Yang hormat juga Pak Ajis selaku anggota BNSP yang juga hadir, Mbak Sylvie selaku koordinator Datin. Pertemuan kita hari ini memang untuk bagaimana memastikan integrasi itu bisa berjalan dan apa kendala-kendala yang akhirnya nanti juga disampaikan apa-apa yang memang harus kita berbuat, karena kan ini apa sih masalah yang memang yang harus kita selesaikan sehingga integrasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu sih poin yang memang akan kita paparkan dalam meeting Zoom sore hari ini, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan apa yang memang sudah kita jalankan sebelumnya. Itu yang poinnya. Jadi hal lain mungkin nanti bisa disampaikan oleh tim Datin dan kesiapan dari teman-teman di LSP yang sudah mengikuti tempo hari, dan hari ini kita lakukan pertemuan kembali melalui Zoom. Ini bisa lebih bisa mengimplementasikan pada akhirnya. Itu yang kenapa kita melakukan pertemuan pada hari ini. Demikian mungkin yang sedikitnya bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh yang sudah hadir hari ini.
dan yang misalnya belum hadir juga misalnya bisa dihubungi untuk segera ikut hadir. Tapi kalau saya melihat hampir semuanya bisa menghadiri di kegiatan ini. Demikian Mbak Suci, Pak Ketua, Pak Ajis, saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak NS Aji Martono atas arahannya. Arahan selanjutnya yakni dari anggota BNSP dengan Bapak Miftahul Aziz, kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Saya kira lanjut dulu aja Mbak Suci, dari teman-teman LSP mungkin apa yang melaporkan progres dan lain sebagainya, biar nanti kita tinggal merespon yang perlu kita respon. Dilanjut aja dulu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Miftahul Aziz. Acara selanjutnya adalah yakni penyampaian progres dari LSPPD terkait dengan pengembangan sistem informasi yang sudah dilakukan, dan juga mungkin ada kendala-kendala terkait sistem informasi BNSP. Bapak Ibu dari LSPPD mungkin mohon izin bisa disampaikan untuk sesuatu yang mengganjal atau mungkin sesuatu yang belum dipahamkan. Bapak Ibu disilahkan. Tidak ada Bapak Ibu? Mungkin saya menyampaikan beberapa hal, Mbak Ju. Iya, silakan Ibu Nurul dari LSPPD Nusantara. Suaranya belum terdengar. Terima kasih. Halo. Ya, Sudah halo. masuk? Ya, sudah. Suaranya belum begitu jelas. Suaranya belum terlalu jelas, Ibu Nurul, mohon izin. Mungkin kalau sinyalnya Tes. kurang bagus, di off-kan kameranya, Bu. Tes, sudah Ya. terdengar? Oke. Baik, terima kasih. Oke. Saya mewakili teman-teman mungkin dengan saudara LPPD. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hormat Pak Ketua BNSP, Bapak Ibu Komisioner, pada Pak Aziz, Pak Ade, Mbak Silvi, serta Mbak Suci. Saya akan melaporkan beberapa perkembangan LSPPD. Terdengar suara saya? Terdengar, Ibu? Volumenya agak digedekan, Saya Bu Nurul, biar lebih jelas lagi. Volumenya dikecilkan. Baik. Digedekan lagi, biar Sudah full ini. Atau mungkin sinyalnya kayak saya di gedung soalnya. Iya. Saya akan melaporkan beberapa perkembangan LSPPD. Saya selaku koordinator dari LSPPD yang membawai beberapa LSP yang sudah tergabung adalah 16. Kebetulan kami barusan melaksanakan kegiatan di Solo minggu kemarin untuk berkoordinasi terkait perkembangan PD saat ini dan ke depannya. Ada beberapa masalah yang ingin kami sampaikan kepada Pak Ketua BNSP dan Bapak Komisioner. Yang pertama adalah tentang sertifikat dan data pemegang sertifikat. Kemudian yang kedua adalah tentang kualitas uji kompetensi, dan yang ketiga tentang penerapan skema baru. Ini terkait beberapa masalah yang ingin kami sampaikan. Terkait yang pertama tentang sertifikat dan data pemegang sertifikat. Sebenarnya kami ada banyak komplain dari beberapa PT selama ini terkait penerbitan ID, karena pemegang sertifikat yang masih sertifikat itu mendapatkan ID agak terlambat, karena mendapatkan ID-nya melalui proses harus melalui kompetensi dulu. Sedangkan ini ID apa yang dimaksud ya, biar jelas? ID PMI, Pak. CPMI. CPMI itu kalau mau ke luar negeri kan harus ID, sedangkan ID itu harus melalui proses sertifikasi. Sedangkan kami proses sertifikasi sudah dilaksanakan. Memang sudah ada solusi dari BNSP, tetapi kadang pengiriman belangko kepada kami agak terlambat. Ini
yang selama ini beberapa teman mengeluh, beberapa LSP ya mengeluh, kemudian karena ada komplain dari beberapa P3MI. Kemudian ini yang sering terjadi. Kemudian yang kedua, kami di lapangan juga beberapa komplain terkait adanya sertifikat palsu. Ini komplain dari pihak luar ke kami. Adanya sertifikat palsu di tahun 2003 dan sampai ke ranah polisi. Ini ya, nanti mungkin BNSP bisa memberikan arahan. Kemudian dari beberapa PT juga melaporkan ke Disnaker tentang validitas data di sertifikat kami, kebenaran dari data sertifikat kami. Contoh yang terjadi di daerah Lumajang, daerah Blitar itu sampai ke memastikan apakah benar ini sertifikat kompetensinya dari BNSP. Kemudian sebenarnya juga kita sudah memberikan solusi dari kami sekaligus merespon ini kita lakukan dengan rencananya, kemarin kita bahas detail ini, tapi nanti kita mohon masukan dari BNSP. Solusi kami sekaligus merespon rencana integrasi data sertifikasi kompetensi bidang dengan Kemenaker. Yang pertama, sistem yang kita kembangkan saat ini kita sedang mengembangkan sedang mengembangkan sistem dengan beberapa teman LSP ya, dari yang bergabung di LSPPD ini, yaitu dengan melakukan input jadwal sebelum jadwal uji kompetensi untuk membuktikan bahwa perencanaan uji. Kemarin kita bahas di Solo juga bahwa uji itu akan kita lakukan sebelum uji harus menginput data dulu 3-1 sebelum hari H harus dilaksanakan uji, kemudian bisa kita laksanakan supaya transparansi ada, karena selama ini pelaksanaan uji itu bisa langsung, bisa 1 hari, bisa hari H dan sebagainya. Kami akan mengembangkan sistem ini seperti yang diterapkan BNSP dan input jadwal seperti pada bidang konstruksi. Ini sudah proses. Kemudian yang kedua, pelaporan hasil uji kompetensi dan data pemegang sertifikat kami buat lebih cepat sehingga kebijakan BNSP memberikan stok belangko dapat kami pertanggungjawabkan dengan percepatan sertifikat CPMI untuk PT pengurusan ID. Ini sekali lagi kita sudah membuat percepatan. Kembali lagi nanti mohon dari BNSP kita diberikan cepat juga untuk belangkonya. Yang ketiga, integrasi data pemegang sertifikat ke BNSP kami lengkapi dengan foto. Ini sudah kita siapkan untuk mempermudah verifikasi data sertifikat kompetensi di Disnaker karena selama ini dianggap validitasnya di Tengare ada pemalsuan. Data ini diinfokan oleh BNSP sebelumnya sebenarnya, integrasi oleh BNSP ke siap kerja tujuannya itu. Kemudian LSP perlu IPA BNSP agar profil LSP, asesor, skema, TUK, dan lain-lain sesuai dengan yang ada di BNSP. Jadi kalau ada revisi terkait hal tersebut, tetap melalui sistem BNSP, tidak ada otomatis dari sistem yang kami kembangkan. Walaupun sistem kami kembangkan, tetap kita minta IPA yang ada di BNSP. Kita sudah mengajukan IPA, cuman ada beberapa teman, kemarin kita cek ternyata beberapa teman sudah mengajukan permohonan IPA tapi belum mendapatkan IPA. Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa menambahkan apa yang sudah saya sampaikan. Minimal dari apa yang kita laksanakan ini paling lama 15 hari sejak IPA diterima, kami akan melaporkan progres sistem kami dan uji coba integrasi sesuai dengan sistem yang sedang kita kembangkan. Yang berikutnya B, kualitas uji kompetensi. Kualitas kompetensi ini masih, kemarin juga kita bahas panjang ini dengan 16 LSP. Maaf kalau yang LSP belum bergabung, paling kita belum mendapatkan nomor handphone dari Ketua LSP, saya berkoordinasi dengan Mbak Suci, juga belum mendapatkan nomor handphone beberapa LSPPD, jadi yang bergabung adalah 16. Kami membahas tentang kualitas uji bersama-sama. Selama ini masih menjadi perhatian kami
bahwa masih terdapat isu-isu yang berkaitan dengan kualitas uji. Ini kemarin ada beberapa isu yang telah kami diskusikan bersama terkait kualitas uji di LSPPD. Kita tidak mau di-downgrade oleh Disnaker maupun kita LSP lain, oleh pihak lain, karena dari kita sendiri. Yang kedua, asesor penguji merupakan instruktur internal. Ini juga kita bahas bahwa yang mengajar di BLK tidak boleh mengakses, ataupun yang di LPK nanti akan mengakses sendiri, karena kebanyakan di LPK juga ada beberapa yang menjadi asesor, sehingga pada saat dia mengajar juga nanti mengakses dari LSP tersebut. Kemarin juga kita bahas bahwa nanti ke depannya asesor instruktur yang ada di LPK atau BLKLN tidak boleh mengakses di tempat yang sama. Ini ada beberapa solusi, diantaranya perlu kami kemarin juga kita bahas di Solo. Solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas ini, adanya pengendalian bersama melalui posko. Kita bentuk posko PD bersama-sama dan kita saling mengawasi. Kemudian yang kedua, asesor penguji tidak boleh lagi dari BLK tempat PMI dilatih, karena kalau ini dilakukan akan jeruk, kembali lagi kualitas kurang bagus. Yang ketiga, menyamakan persepsi terkait persyaratan teknis TUK. Kemarin sudah kita bahas detail, karena selama ini persyaratan teknis TUK itu antara LSP 1 dengan LSP lain tidak ada yang sama. Setelah kita bahas kemarin, ternyata betul. Akhirnya kita keluarkan, kita bahas bersama, kita detailkan, nantinya akan keluar persyaratan teknis yang sama dari satu kesatuan, bahwa kalau dari LSPPD seluruhnya sama persyaratan teknis TUK. Dan itu kemarin kita kasih tugas ke masing-masing pembagian tugas, hari ini deadline siang ini harus sudah selesai. Nanti akan kita kumpulkan, kita kompilasi dan kita bahas bersama-sama. Setelah itu penyamaan persepsi juga biaya uji kompetensi kemarin sudah kita tetapkan bahwa biaya uji sudah sepakat bersama-sama, termasuk struktur biayanya. Di situ juga kita atur pengaturan biaya untuk apa saja, biaya asesornya sampai TUK-nya kita atur bersama-sama. Karena yang terjadi di lapangan selama ini yang sudah kita tetapkan biaya sama, tetapi fakta di lapangannya terjadi ketimpangan dan masing-masing bermain sendiri-sendiri. Ini yang kemarin disamakan. Tapi tentunya nanti perlu penegasan bila nanti terjadi ketimpangan masalah di lapangan, saya memohon BNSP untuk mengambil kebijakan bagaimana memberikan punishment kepada LSPPD yang melakukan hal-hal kecurangan. Kemudian terkait dengan penerapan isu yang masalah yang ketiga adalah penerapan skema baru. Sebelumnya ada dua kendala dalam penerapan skema baru. Yang pertama, dengan akan diberlakukan skema baru, maka BLK harus sudah menggunakan modul pelatihan yang menggunakan SKKNI dan KKNI baru. Sama dengan yang digunakan untuk skema baru sebagai prinsip PBK minggu lalu sudah di-launching oleh Bu Menteri. Dan modul sudah disampaikan dan mulai diterapkan di BLK, sehingga semestinya sudah selesai, harusnya sudah selesai. Kemarin sudah saya minta TUK membuat pernyataan dan memastikan bahwa BLK atau LPK TUK kita sudah melaksanakan ini. Yang kedua, persyaratan pemohon sertifikat di BLK yang telah mendapatkan akreditasi LALPK Kemenaker ini masih terus berkoordinasi dengan BLK. Kemarin kami sudah dijembatani oleh Pak Ketua, dipertemukan dengan LALPK, Pak Fitro, dan kita berkoordinasi, tetapi kita Pak Ketua kemarin menyampaikan kita diberikan relaksasi 1 tahun untuk persyaratan. Untuk persyaratan ini kami mohon dapat segera diterbitkan karena pelatihan BLK terus berjalan. Jadi yang terakhir ini kami mohon kepada Pak Ketua untuk dikeluarkan surat bahwa kita diberikan relaksasi 1 tahun berlaku mulai kapan. Saya kira itu beberapa hal. Mohon arahan lanjut dari Pak Ketua dan Bapak Ibu Komisioner. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pernyataannya dan juga masukan dan saran dari Ibu Nurul dari LSP PD Nusantara. Mohon izin di sini kami ulangi lagi ada 3 poin penting ya yang kira-kira disampaikan oleh Ibu Nurul. Yang pertama adalah terkait dengan integrasi sistem informasi LSP dengan BNSP. Yang kedua adalah tentang bagaimana untuk mengatasi kecurangan dan cara mengecek keaslian sertifikat BNSP. Yang ketiga adalah dengan di penerapan skema baru seperti itu. Mohon izin mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu anggota atau dari koordinator di BNSP. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin terkait yang penerapan skema baru terlebih dahulu dari bagian lisensi, Bapak Ade Syaikudin. Terima kasih Bu Nurul. Ini masukan dari teman-teman bagus sekali ya. Sangat bagus sekali buat kami untuk menentukan kebijakan. Karena sekali lagi kami ingin yang terbaik buat LSP. Ya, kualitas tadi disebut, struktur biaya, TUK, kemudian para asesor, yang kemana juga itu. Ini sangat bagus sekali Bu Nurul ya. Coba dihimpun terus dari teman-teman semuanya ini. Kalau yang sifat seperti ini kami ingin menyelesaikan masalah ini. Bagus Bu Nurul ya, teman-teman semua silakan diungkapkan aja. Terima kasih Pak Ketua. Oke, terima Silakan kasih teman-teman. Pak Ketua. Silahkan mohon izin. Pertanyaan pertama terkait yang penerapan skema baru, mungkin bisa dibantu dari bagian lisensi. Ada brandnya, kelihatan kita terus dulu. Itu. Oke, jika bagian lisensi belum ada, mohon izin. Ada. Oh ya, Pak Ade sudah hadir. Pak Ade, mohon izin ada pertanyaan dari Ibu Nurul dari LSP PD Nusantara terkait yang penerapan skema baru, Pak Ade. Bentar ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon izin Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian. Terkait penerapan skema baru, saya minta teman-teman segera melakukan implementasinya dan lakukan sosialisasi di BLKLN masing-masing. Satu. Dan yang kedua, terkait dengan akreditasi, tolong sebentar, Bu. Ini saya agak sedikit naik turun tadi. Mohon izin Mbak Yusran sebentar ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian sebentar ya. Atau yang belangko dulu aja, sertifikasi, kalau masih belum prepare dari lisensi. Baik Pak Ketua, mohon izin. Yang pertama adalah terkait dengan implementasi skema. Sekarang sudah silakan saja teman-teman BLKLN mengadopsi terkait modul yang sudah ditetapkan yang tadi sampaikan Bu Nurul. Yang kedua adalah tolong nanti semua peserta yang dari BLKLN harus dari BLKLN yang terakreditasi. Dan terkait dengan materi-materi modul yang baru, sebaiknya segera teman-teman BLKLN melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Sehingga pure bahwa kegiatan yang ada di BLKLN itu diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja. Saya kira itu Pak Ketua. Silakan Mbak Suci. Mbak Suci. Iya, Bapak.
pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan mekanisme pelaksanaan uji? Oke, Bapak Ibu LSP mungkin mohon izin ada pertanyaan lain yang berhubungan dengan bagian lisensi, terutama di penerapan skema dan lain sebagainya. Mohon izin Bu, Mm-mm. perkenalkan saya Heru dari LSP PM Global Indonesia. Nah, untuk terkait penerapan skema baru, ini kita kan kemarin alhamdulillah dapat paket PSKK Mm-mm. di tanggal 6 Juli. Dan kemarin kita sudah berdiskusi dengan koordinator LSP juga Mm-mm. akan menggunakan skema baru itu di bulan Agustus ya. Maksud saya bisa nggak dimajukan ke bulan Juli supaya LSP kami ini bisa melaksanakan PSKK dengan menggunakan skema terbaru itu. Itu aja sih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih dari LSP PM Global Indonesia. Mohon izin untuk terkait PSKK mungkin bisa dijawab oleh Bapak Elviandi dari selaku Koordinator Bidang Sertifikasi Kompetensi. Mohon izin Mbak Suci, sebelum ke Pak Andi, saya jelaskan terlebih dahulu. Oh ya, boleh Bapak. Apapun bentuknya melalui PSKK atau mandiri, tetap kita mengacu kepada kalau menggunakan skema baru, maka adalah kewajibannya adalah peserta itu sudah dilatih melalui modul yang terbaru. Gitu. Dan output dari pelatihan tersebut juga lembaga harus memiliki akreditasi. Saya kira itu yang disampaikan teman-teman dari Global Indonesia ya. Iya Bapak. Baik Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Ade. Mungkin mohon izin Pak Andi ada tambahan? Tidak ada Mbak Suci. Tidak ada. Pak Ade tadi. Yang PSKK ya. Iya, yang terkait PSKK tadi Pak. Jadi izin LSPPM Global Indonesia itu kan ujinya mau menggunakan skema baru yang sudah mungkin dijadwalkan di bulan Agustus. Tapi terkait dengan persyaratan yang tadi disampaikan oleh Pak Ade, apakah bisa dimajukan di bulan Juli atau tidak seperti itu Pak? Kalau untuk dimajukan ujinya bisa saja nanti izin nanti tolong menyurati ke bagian sertifikasi sekretariat untuk diinfokan pemberitahuan untuk perubahan jadwal ujinya gitu. Mohon maaf Pak, kita udah dapat jadwalnya itu di tanggal 6 Juli untuk mulai kegiatan PSKK-nya. Nah, sedangkan kemarin kita hasil rapat koordinator dengan LSP itu di Solo, kita menyepakati bahwa untuk penggunaan skema dengan harga baru itu di bulan Agustus. Itu Pak yang menjadi permasalahan kami itu Pak. Oke, baik. Bulan Agustus itu tanggal berapa Pak? Izin. Di tanggal 1 kalau tidak salah. Tanggal 1 Agustus. Pokoknya awal bulan Agustus. Kalau masih tanggal 1 mungkin masih dimungkinkan asal jangan lewat dari tanggal 8 ya Pak. Karena memang kita terakhir itu kalau tidak salah tanggal 8 itu Pak. Untuk seluruh ini dalam proses pencairan. Karena memang target kita ini semuanya kegiatan PSKK ini bisa berakhir di bulan 9 itu Pak semuanya. Baik Pak, baik. Ya. Mungkin boleh nambahkan informasi juga dari Bu Nurul. Nanti Bu Nurul izin. Kami butuh informasi terkait sosialisasi yang pernah kita waktu Jum awal. Itu kan minta ke teman-teman segera lakukan sosialisasi terkait penerapan modul dimaksud. Itu. Tolong nanti saya minta daftar listnya sehingga kita mengetahui bisa mengidentifikasi BLKLN mana yang sudah melakukan sosialisasi terhadap modul tersebut ada sehingga kita clear. Kira gitu ya teman-teman. Satu pintu tetapi kita kompak di bidang masing-masing. Kita mau seragam sehingga kita mampu mengendalikan. Karena ini adalah untuk kepentingan bersama. Apalagi ini kan kita ada output dari kegiatan sertifikasi ini untuk menyiapkan tenaga kerja ke luar negeri. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Kita tidak jalan masing-masing, tetapi tetap kita gunakan hierarki yang ada. Saya kira itu teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Ade dan Pak Andi untuk jawabannya. Saya boleh nambahkan? Boleh, Mbak silakan Suci. Ibu Nurul. Iya, Ya, silakan. menambahi apa yang disampaikan Pak Ade sama Pak Adi. Kemarin memang kita mengadakan rapat koordinasi seluruh LSPPD, ada 16 PD. Salah satunya adalah PT Global mendapatkan PSKK tanggal 6. Sedangkan kami
TUK itu kemarin LPK atau TUK kami itu baru mendapatkan modul pada berapa waktu lalu, minggu lalu dengan Bu Menteri itu baru di launching. Kemudian ini sedang proses pendistribusian modul secara keseluruhan. Tentu kemarin kita sepakati bukan awal Agustus gitu, tidak. Misalnya dalam waktu dekat setelah didistribusikan seluruh TUK sudah melaksanakan, mungkin awal Juni ini melaksanakan selama 2 minggu pelatihan dengan modul baru, tentunya di pertengahan atau di bulan minggu ketiga sudah bisa dilaksanakan. Selama TUK itu menyatakan, membuat pernyataan bahwa telah melaksanakan dengan modul baru. Tentu Bapak Ibu yang di LSP yang sudah mengetahui TUK-nya kan penyesuaiannya tidak banyak. Tentu bisa dilakukan, tetapi tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang telah kita sepakati. Jadi ada tidak saklek tanggal 1. Apabila dari TUK itu sudah melaksanakan, kita sosialisasikan, tentu boleh dilaksanakan. Kalau sosialisasi saja belum, nanti kita laksanakan juga nanti akan kita kurang bagus lagi gitu. Insya Allah begitu Pak Adi. Jadi kita sepakat bersama-sama bila TUK sudah memberikan pernyataan dan melaksanakan, kita sosialisasikan segera. Kita sudah 1 kali sosialisasi, ini mungkin dalam minggu depan kita akan laksanakan sosialisasi dengan memastikan kepada TUK bahwa TUK sudah melaksanakan itu, baru kita boleh lakukan. Tentu Pak Khairul boleh mengajukan, tadi sudah dikasih kelonggaran sama Pak Adi, silakan mengajukan mungkin di minggu ketiga atau minggu terakhir selama sebelum tanggal Agustus tanggal 8 gitu ya Pak Adi. Itu Pak Adi laporan sementara, nanti berikutnya saya akan update. Baik, Ya. terima kasih Bu Nurul. Oke, Ya. terima Ya, Bu kasih Bu Nurul. Mbak Suci, mungkin sedikit tambahan lagi, Mbak Suci, Bapak, silakan. teman-teman di PD mungkin untuk PSKK ini memang sesuai dengan tahapan kita, deadline-nya untuk pelaksanaannya itu sekitar tanggal 8 Agustus. Kemudian untuk pelaporan itu, jadwal pelaporan pertanggungjawaban SPJ dan sebagainya untuk pekerjaan PSKK ini kita paling telat itu tanggal 23 Agustus. Jadi memang itu tujuan kita, agar kita berikan waktu deadline di tanggal 8 Agustus itu agar para LSP penerima PSKK ini untuk dapat mempersiapkan pertanggungjawabannya secara baik lah ke depan, karena juga berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ada di bagian sertifikasi, begitu Bu Nurul dan teman-teman di LSP PD. Oke, matur nuwun Pak Adi. Satu lagi Bu Nurul, mungkin ini Bu Nurul, arahan Pak Ketua juga supaya bagi teman-teman yang memperoleh PSKK tahun ini di SPPD untuk bisa memasifkan seluruh kegiatan uji yang ada itu di media sosial Bu Nurul. Mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman PD dan juga sampaikan supaya seperti Instagram dan sebagainya, supaya kegiatan PSKK ini bisa publikasinya bisa lebih luas lagi Bu Nurul. Oke, makasih Pak, insya Allah kita sampaikan. Izin Bu, Bapak Ibu sekalian, Bu Nurul, pada saat teman-teman diberikan pembekalan terkait konversi dari modul lama ke modul baru, kira-kira bisa dalam jangka waktu menyesuaikan kompetensi itu berapa hari pertemuan atau berapa pertemuan, kira-kira itu Bu Nurul. Satu seperti itu. Dan saya mohon pada teman-teman, karena ini kaitannya dengan akreditasi BLK, mohon kiranya teman-teman pada saat penyesuaian modul sampaikan bahwa ada modul terbaru diperhatikan modul baru di BLK teman-teman sekalian ke dinas, ya. Jadi ada laporan sehingga pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semisal BLK itu dilakukan sidak atau dilakukan kunjungan oleh teman-teman Disnaker, BLK sudah mengetahui, Disnaker sudah mengetahui bahwa ini sudah menggunakan modul terbaru. Karena ini menjadi perhatian kita bersama. Di lapangan itu terjadi miss antara teman-teman BLK, terutama ini teman BLKLN dengan dinas, sehingga koordinasi ya. Saya kira begitu Bu Nurul. Saya begitu jawab. Kira-kira untuk melakukan adaptasi atau konversi dari modul lama ke modul baru ini, pemahaman kepada peserta itu berapa lama kira-kira? Ini sebenarnya kalau pemahaman modul kan harusnya pihak LPK ya Pak ya. Tetapi kita kan, ranah kita kan TUK. Kita memastikan ke TUK. Sedangkan selanjutnya TUK yang sekaligus sebagai LPK itu berkaitan dengan lembaga pelatihan. Tentu mereka sudah bisa menyesuaikan karena selama ini sudah
menggunakan modul itu konversinya tidak banyak sebenarnya. Kalau saya lihat dari penyesuaian itu beberapa unit aja, yang lainnya hampir sama. Jadi sebenarnya modul itu sudah ada yang lama, tinggal penyesuaian dengan modul yang baru ini tidak begitu sulit dan tidak begitu lama. Menurut kacamata kami begitu. Tetapi tentu tetap kita sosialisasikan dan perlu pelaporan tadi masukan Pak Ade akan kita laporkan ke dinas masing-masing dan teman-teman. Ini mumpung ada PD semua, teman-teman menyarankan kepada TUK masing-masing untuk segera melaporkan ke dinas dari modul tersebut kan begitu, supaya apabila terjadi sesuatu atau ada surveillance dari pihak kunjungan dari pihak dinas kita sudah aman. Insya Allah kita sampaikan ke TUK kami. Itu ya teman-teman, mohon responnya. Berarti saya kira substansi tetap sama ya? Ya. Substansi Yang sama. kita butuhkan Ada modifikasi yang lebih relevan lagi gitu ya, saya kira ya, Bu Nurul ya. Ya, penyesuaiannya sedikit Pak Ade. Yap. Tapi yang lebih khusus lagi kami perlu bahwa relaksasi yang LALPK itu loh yang penting. Kita perlu surat itu supaya melangkahnya lebih aman. Karena Pak dapat informasi juga teman-teman, boleh nggak katanya BLKLN yang belum yang dalam proses akreditasi menyelenggarakan atau menyiapkan peserta untuk peserta untuk uji kompetensi. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Sampai sekarang saya akan coba menelaah. Kalau memang dibolehkan, maka kami butuh rekomendasi atau surat keterangan dari unit di Kemnaker dalam ini Lemlat agar memberikan rekomendasi bahwa akreditasi dalam proses. Namun ini kami belum pastikan ya. Mohon Bapak Ibu sekalian sabar, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan beberapa anggota di BNSP langkah-langkah kebijakan yang lebih komprehensifnya seperti apa. Tetapi buat kami adalah setidaknya teman-teman yang sudah terakreditasi itu saya kira BLKLN sudah banyak. Di beberapa BLKLN sudah terakreditasi semua saya kira itu. Saya kira itu ya Bu Nurul ya. Iya Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Ade, Pak Andi, dan Ibu Nurul atas yang sudah disampaikan. Selanjutnya, iya. Tadi yang akreditasi, saya tadi terlewat sedikit. Gimana tadi Iya, akreditasi? silakan Bapak. Iya Pak Ketua, monggo kebijakannya Pak Ketua terkait yang tadi. Yang akreditasi gimana tadi? Jadi begini Pak Ketua izin, ini kan ada BLKLN, kan kita persyaratkan bahwa yang menyiapkan peserta untuk BLKLN yang sudah terakreditasi. Nah, bagi BLKLN yang dalam proses akreditasi ini bagaimana Pak Ketua kebijakannya? Mohon izin. Oke, kita udah koordinasi sama tim Kemlat akreditasi, nanti kita keluarkan pemberitahuan. Ya, terima kasih. Relaksasi kayaknya. Pak. Ya, itu yang kami perlukan Pak, relaksasi 1 tahun untuk. Ya, terima kasih Pak. Jangan lanjut. Oke, terima kasih Pak Ketua dan Pak Ade. Baik, mohon izin adalah terkait tentang ada beberapa sertifikat yang mengalami kecurangan dan bagaimana sih dari tim LSP atau mungkin dari ASESI untuk mengecek keaslian sertifikat dari BNSP. Mohon izin mungkin bisa dibantu Bapak Elviandi dari sertifikasi kompetensi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Mbak Puji, untuk mengenai cara untuk mengecek sertifikat itu sendiri tentunya ini mungkin kita berproses ya. Kalau misalnya nanti ada, misalnya yang pertama adalah misalnya ada pelaporan pengaduan yang menyangkut dengan penyalahgunaan sertifikat palsu seperti itu dan sebagainya. Itu nanti silakan bersurat ke BNSP, nanti bagian hukum dan kerjasama akan menindaklanjutinya dan memanggil LSP terkait dan juga mengkonfirmasi menyangkut dengan kebenaran daripada informasi tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya yang berkaitan tentang proses untuk verifikasi ya sertifikat itu tentunya nanti silakan mengajukan permohonan ke bagian ke sekretariat. Nanti kami di bagian sertifikasi akan mengecek mengenai keaslian data-data detail daripada nama yang ada di sertifikat itu untuk memastikan bahwa nama yang tercantum di sertifikat itu adalah benar sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku dan juga sudah diinformasikan sesuai dengan sertifikat tersebut, Bapak.
Baik, terima kasih Pak Andi. Pertanyaan selanjutnya lagi masih di bagian sertifikasi. Mohon izin tadi ada masukan terkait dengan penerbitan sertifikat atau pengiriman belangko. Infonya untuk pengiriman belangko dari BNSP itu ada mengalami keterlambatan Pak Andi. Nah, untuk mengatasi itu kira-kira masukan atau mungkin dari Pak Andi sendiri untuk SOP pengajuan belangko di BNSP itu khusus LSPPD bagaimana Bapak? Ya, baik. Kami pertama-tama menyampaikan permohonan maaf mungkin selama yang lalu ya, mungkin ada beberapa keterlambatan pada Bapak Ibu yang mengajukan di LSPPD yang mengajukan permohonan belangko sertifikat. Kami mohon maaf untuk keterlambatan tersebut karena memang ini perubahan mekanisme untuk kami mengecek ulang menyangkut dengan arahan dari pimpinan untuk mengecek seluruh, bukan hanya di PD aja tapi seluruh permohonan belangko sertifikat karena banyaknya pengaduan-pengaduan selama ini. Banyak pengaduan-pengaduan menyangkut dengan penyalahgunaan sertifikat itu harus kita meng-cross check lagi, memonitoring lagi prosesnya tersebut. Jadi tidak bermaksud untuk menunda-nunda dalam hal pelayanan. Nah, mungkin kemudian selama ini juga kami memaksimalkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang di mana pada permohonan pelayanan itu maksimal 3 hari kami menindaklanjuti untuk permohonan belangko sertifikat tersebut. Dan mungkin selama ini secara manual kami sudah menindaklanjutinya menyangkut dengan permohonan belangko tersebut selama 3 hari dan tentunya di dalam sistem ini juga perlu kami sesuaikan lagi karena memang kadang-kadang di sistem ini ada yang menyangkut dengan pelaporannya yang belum pelaporan dan penggunaan belangko itu belum terreport dengan baik. Jadi itu mungkin yang menjadi kendala yang belum kami update dan juga tentunya menyangkut dengan yang beberapa waktu lalu juga ada sistem yang error, itu juga mohon maaf mungkin ada sekitar semingguan sistem error. Jadi memang itu juga mengganggu dalam hal pelayanan kami menyangkut dengan permohonan belangko sertifikat. Namun ke depan kami tetap mempunyai komitmen untuk memperbaiki pelayanan tersebut menyangkut dengan pelayanan belangko sertifikat dan memang ketika pelayanan belangko itu mungkin di atas 300 kami mungkin akan meng-cross check-nya belakangan. Tapi tetap kami tindak lanjuti, kita kami proses semuanya, tapi kami ada fungsi cross check juga untuk memverifikasi menyangkut dengan permohonan belangko di atas 300 apakah mungkin menyangkut dengan data dukungnya mungkin tolong dilampirkan menyangkut dengan uji dan sebagainya, dokumentasinya dan sebagainya. Itu nanti tetap kami akan konfirmasi, tapi itu kemudian semuanya permohonan kami proses terlebih dahulu dan nanti itu akan konfirmasi kemudian. Dan mungkin ke depan kalau misalnya ada permohonan yang terlambat, mungkin bisa Bu Nurul dan teman-teman semua di LSPPD menghubungi saya langsung. Nanti saya akan kirimkan nomor kontak person saya di Zoom ini. Nanti silakan nanti mengkonfirmasi ke saya langsung jika ada pelayanan yang masih belum ditindaklanjuti seperti itu. Demikian mungkin Mbak Suci, Bu Nurul dan teman-teman di LSPPD. Baik, terima kasih Pak. Pak Suci, Pak Andi ya, teman-teman untuk belangko. Ini kadang masuk surat ke saya ini permintaan belangko 300 tidak ada lampiran. Permintaan belangko 1000 pernah ada juga. Ini coba ikut bertanggung jawab juga teman-teman ya. Semua dibikinkan kan ada formnya ya, atau semacam format ya. Tadi Bu dulu saya sebut untuk input jadwal ya Bu ya sebelum uji. Jadi kita juga ada tahu siapa orangnya kan gitu ya. Seperti itu dibantu juga kami ya. Kami kadang kalau Bapak Ibu nulis 300 nggak ada lampiran, ini terus terang disposisi saya nih dipelajari dulu gitu ya. Ini menghindari juga sekali lagi teman-teman PD saya infokan, saya beritahu jangan macam-macam di sertifikat ya. Ibu Nurul juga sepakat saya Bu ya. Itu bisa menjadi tindak yang di luar itu bisa berbahaya bagi teman-teman LSP juga. Itu tolong diperhatikan. Kami menggelontorkan itu, kami diperiksa juga sama BPK. Kami akan rujuk ke LSP-nya, mengedarkannya kemana. Ini tolong diperhatikan teman-teman semua, jangan main-main di angka sertifikat ya, di jumlah sertifikat dan jumlah orang. Ini ada pemalsuan, kita juga khawatir hal-hal seperti ini. Terima kasih, silakan. Mohon izin Pak Ketua menambahkan sedikit yang disampaikan Pak Andi. Ini terjadi hal-hal bahwasanya kita berdasarkan surat edaran nomor 20 ya tahun 2022 terkait dengan pembekuan akibat adanya kerusakan atau kelalaian pencetakan sertifikat. Nah ini kan 10 lembar di dalam kurun waktu itu, sehingga teman-teman nggak usah khawatir.
Kenapa ada pembekuan tersebut? Karena apa? Karena yang tadi disampaikan Pak Ketua, kami itu diminta pertanggungjawaban secara administrasi negara oleh BPK. 1 lembar itu menjadi pertanggungjawaban. Namun, apabila ini terjadi akibat force major, bukan human error ya, bukan kelalaian kita atau karena manusianya, maka tolong teman-teman, pada saat menyampaikan kerusakan belangko, itu disebutkan juga kenapa bisa rusak. Gitu ya. Kalau misalnya akibat gempa bumi atau tiba-tiba akibat kerusakan yang memang force major, harus ada risalahnya, harus ada rekeningnya, dipastikan. Nah, ini pernah kejadian, ada beberapa LSP, karena rekomendasi dari Pak Andi tidak memberikan rekening atau terkait dengan kerusakan itu, langsung kita bekukan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah Bapak Ibu sekalian. Namun, kalau misalnya ada rekening terkait force major, ya kan, itu silakan, tapi harus dibuktikan force majornya seperti apa. Misalnya terjadi gempa bumi atau terjadi apa gitu, itu harus ada buktinya bahwa sertifikat itu di dalamnya rusak akibat force major. Nah, jadi jangan sampai merugikan Bapak Ibu sekalian, sehingga ini bisa menjadi bahan kami di dalam mempertanggungjawabkan administrasi negara pada saat ditanya BPK. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, misalnya akibat kecelakaan apa gitu karena ke bawah itunya, nah terus tetap juga akan kita punishment, dibekukan. Nggak seperti itu yang dimaksud. Saya kira itu Bu Nurul dan teman-teman sekalian. Izin Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Pak Ketua, Hmm. saya mau menambahkan sedikit terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua terkait pengajuan belangko, baik dari Pak Elviandi juga selaku koordinator bidang sertifikasi. Kami dari bidang Datin tadi coba melihat gitu ya, kenapa teman-teman, tadi kan Pak Ketua menyampaikan bahkan ada pengajuan belangko sebanyak 300 lembar tapi tidak ada lampirannya. Nah, kalau bisa kejadian ini memang sebaiknya jangan seperti itu konteksnya Bu Nurul. Mohon maaf nih karena Bu Nurul sebagai koordinator LSPPD, kami melihat di sini pengajuan yang banyak dilakukan teman-teman LSPPD khususnya, untuk pengajuan belangkonya itu kan bisa dilakukan secara online maupun offline, ya, atau stok belangko. Nah, untuk yang pengajuannya online, itu sebaiknya dilakukan sesuai dengan pada saat pengajuan permohonan belangkonya, datanya diisi sesuai dengan pada saat pengajuannya juga, gitu. Jadi, pada saat nanti kami melihat secara validasi di sistem, itu akan kelihatan, Bu. Nih, kita akan lihat di sini tampilan di sistemnya BNSP. Jadi apabila Bapak Ibu mengisi data, kan pada saat mengajukan belangko, itu kan diminta data ya. Ada template yang sudah diberikan oleh BNSP. Nah, sebaiknya template itu diisi dan dicetak sesuai dengan yang ada di template yang sudah diisi oleh teman-teman LSPPD. Nah, seringkali itu tidak dilakukan seperti itu, sehingga ada miss pada saat ada verifikasi mau dari Disnaker, BP2MI ke kami itu akhirnya tidak tercatat, tidak teridentifikasi di sistem. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya kalau dari sisi sistem seperti tadi yang disampaikan Pak Elviandi atau Pak Ketua, nah jadi dari sistemnya sebaiknya apa yang diajukan ya itu juga datanya yang dicetak. Jadi jangan beda-beda gitu ya. Sebaiknya begitu Bu, Bapak Ibu yang khususnya di LSPPD untuk pengajuan belangkonya. Karena biar kita lebih tertib administrasi jadinya dan tidak ada miss di antara kita lagi. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Silvi. Saya menambahkan sedikit. Memang terima kasih nih pencerahan juga teman-teman ya, karena kita beberapa waktu lalu sudah di surveillance BNSP, beberapa ada timbul seperti ini, sehingga kami kemarin kan sudah mengembangkan sistem. Untuk berikutnya salah satu solusi adalah kita mengembangkan sistem itu Pak Ketua, Mbak Silvi, Pak Ade, bahwa nanti itu input jadwalnya tidak lagi mendadak. Jadi ada sebelum
sebelum jadwal uji harus perencanaan ada dulu. Termasuk dalam pengajuan belangko, sebenarnya kawan-kawan yang pengajuan belangko yang offline pun juga seperti yang disampaikan Pak Ketua harus melampirkan data rencana dan sebagainya, tidak 1.000 begitu saja. Saya yakin kalau 1.000 untuk mana saja kan harus jelas. Saya yakin teman-teman harusnya menyampaikan, dan akhir-akhir ini sudah kita laksanakan. Atau yang kalau ada masih ada beberapa yang belum menyampaikan. Saya yakin dengan nanti sistem yang kita kembangkan seperti konstruksi ini bisa membantu Pak Ketua, Mbak Silvi. Itu yang sedang kita kembangkan. Mudah-mudahan ini bisa terintegrasi, dari harapan kami bisa terintegrasi dan bisa seperti konstruksi sih. Semua teman-teman yang dari 16 ini sudah bersama-sama mengembangkan sistem yang seperti diterapkan oleh BNSP sehingga nanti connect. Itu tambahan dari kami. Matur nuwun, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurul. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Ketua, Bapak Ibu anggota, Bapak Ibu koordinator, saya sedikit menambahkan saja dari bagian data dan informasi terkait untuk yang menu cetak belangko ini Bapak Ibu. Jadi mohon izin, sering beberapa kejadian itu ada masuk disposisi ke bagian datin, benar tidak untuk nomor belangko 1, 2, 3, 4, asesinya adalah A, dengan skemanya adalah misal housekeeper penempatan ke Saudi Arabia, misal seperti itu. Nah, kami dari bagian datin, mohon izin Bapak Ibu LSP, kita mengeceknya dari data ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mencetak sertifikatnya, ini tidak sesuai ini, seperti itu, kadang kami bingung seperti itu. Nomor belangkonya benar, terdaftar di BNSP. Di pengajuan belangko, Bapak Ibu, nomor belangko misal 654, itu di Excel tertera atas nama Suci. Tapi ketika nanti dicetak, yang harusnya 654 ini atas nama Suci Ristianti, misal berganti ke atas nama Hari Prayogo, seperti itu. Nah, itu kadang kita susah untuk menjelaskan ke stakeholder, baik di Snaker ataupun asesi, atau mungkin dari kementerian yang lain, apakah benar nomor belangko ini, asesinya ini. Kami tidak bisa menjawab, karena apa? Bapak Ibu mencetaknya tidak sesuai data yang ada di sini, seperti itu. Padahal untuk data ini sudah ditentukan ketika Bapak Ibu pengajuan belangko sertifikat. Jadi kalau di belangko nomor sertifikat itu di Excel asesinya nomor 1, itu sudah pasti di sini nomor belangkonya mendapatkan nomor yang awal. Setelah kami cek, ternyata kadang ada kasus seperti ini. Nomor belangko 654 yang tadinya atas nama Suci, karena saya berangkatnya belakangan, akhirnya dipakai dulu untuk nomor asesi yang lain karena dia berangkat duluan, seperti itu. Ada kasus yang seperti itu kita temukan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini bisa menjadi perhatian dari LSPPD, terutama di bagian admin, manajer mutu, ataupun manajer sertifikasi ya. Kalau bisa mencetaknya sesuai data ini, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mencetaknya data ini, ketika ada stakeholder yang bertanya, benar nggak nomor sertifikat ini atas nama ini? Itu kita bisa memastikan, oh iya benar, buktinya mana? Saya tinggal screenshot saja data ini, Bapak Ibu. Untuk yang NIK ini saya blur pastinya, karena kan data privasi, kita sudah ada dasarnya, oh data ini benar karena terekam di sistemnya BNSP, seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk mengecek keaslian sertifikat, kalau Bapak Ibu di sini mohon izin datanya sesuai yang ini, insya Allah kita juga bisa pastikan nanti, oh data ini benar nih karena memang sudah terekam di BNSP, seperti itu ya Bapak Ibu ya tambahannya. Terima kasih Mbak Suci. Mungkin yang lainnya teman-teman. Ya, Bapak Ibu LSP yang lain mohon izin apakah ada tambahan atau kita lanjutkan ke yang lain? Tambahan sedikit Mbak Suci. Ya, silahkan Pak Sabar. Ya, khususnya untuk stok belangko nih, kadang-kadang LSP hanya mengirimkan permohonan stok belangko, tapi laporannya belum. Nah itu bolanya jadi ada di BNSP, kok lambat gitu. Tetapi setelah kita cek di sistem kita, laporan belum masuk. Sementara prosedurnya setelah mengajukan stok belangko, laporan harus segera dikirim. Kadang-kadang laporan nggak dikirim, hanya permohonan stok belangko aja. Tetapi mereka sudah bolak-balik menghubungi BNSP kenapa belum dikirim.
Jadi untuk LSPPD dimohon kerjasamanya, prosedur dijalankan sehingga BNSP pun bisa mendistribusikannya dengan cepat. Jangan laporannya belum dikirim ke BNSP, tetapi sudah teriak-teriak lambat gitu. Jadi dimohon kerjasamanya, kewajibannya dilaksanakan dulu, baru nanti kita akan kirimkan stok belangko ke LSP yang memohon. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabar, Mbak Suci Terima nambahkan. kasih. Ini Ya, memang silakan agak melunder ini terkait belangko stok itu. Kalau yang dengan sistem oke, nggak ada masalah, yang dijelaskan Mbak Silvi tadi oke, itu harus memang dan bisa dijalankan. Bagi yang stok ini memang agak kesulitan. Tetapi sebenarnya kalau stok itu dilakukan, memang harus betul sampaikan Pak Sabar, harus dilampirkan laporan. Artinya laporan yang sudah dipakai itu berapa, meminta berapa, tujuannya stok belangko ini kan karena LSPPD ini kan leg spesialis, lain lain daripada yang lain dengan LSP yang lain ya. Karena permintaan Bu Menteri waktu itu harus disegerakan karena pelayanan untuk LSPPD ini harus percepatan. Pada saat selesai uji harus segera dikeluarkan sertifikat. Kalau kita mengajukan online tadi perlu waktu beberapa lama, mungkin 1 minggu untuk kembali ke sini. 3 sampai 1 minggu lah itu yang selama ini kita jalankan kalau dengan sistem online. Sehingga ada kebijakan bahwa kita diberikan stok belangko. Tujuannya stok belangko itu apa? Pada saat kita setelah melaksanakan uji bisa langsung keluar belangko, tetapi harus dilaporkan secara rinci dan kita sudah dapatkan template dari BNSP. Nah, kembali lagi kepada teman-teman PD ini dengan apa yang disampaikan Pak Sabar tadi. Pada saat meminta belangko, apakah sudah melakukan laporan itu sehingga apa yang diberikan BNSP sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, yang terjadi kemarin Pak Sabar, kami merasa bahwa sampai 1 bulan kemarin mungkin karena kendala ya, sehingga kami membuat pengajuan belangko. Kemudian kami juga melaporkan apa yang sudah kita laksanakan. Juga kita melaporkan yang akan kita rencanakan secara rinci. Tapi karena kemarin mungkin sampai 1 bulan itu kan karena sistem. Jadi mungkin penekanannya bahwa kalau kita minta belangko tentunya harus melampirkan laporan penggunaan dan laporan yang akan datang. Gitu kan Pak Sabar ya? Saya kira itu penekanan pada teman-teman. Terima kasih. Sebagai contoh kemarin baru sekali ini Jumat kemarin baru mereka memberikan harus selesai Jumat. Setelah kita cek laporan belum selesai. Nah itu kan melempar bolanya ke BNSP Bu. Mau dipakai hari Jumat, baru diberikan hari Jumat. Setelah kita cek laporan belum ada. Saya nggak perlu sebut nama LSP-nya, tetapi tolong kerjasamanya jangan nanti seakan-akan BNSP yang lambat. Tetapi kewajiban dari LSPPD tidak dilaksanakan. Jadi ke depannya marilah kita sama-sama bekerja sama dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban LSP untuk dilaksanakan dulu, baru dimohonkan stok belangko yang baru. Terima kasih Bu Nurul. Pak Sabar. Baik, silakan Mbak Suci. Pak Sabar untuk tambahannya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada hal yang lain sebelum kita ke pembahasan yang ketiga, yakni terkait dengan integrasi sistem informasi BNSP? Boleh saya, Bu Suci? Iya, silahkan Bapak. Ya. Dari siapa? Dari LSP mana? Ya, saya Rio dari LSP Luk Perdana. Ya. Perihal mengenai pencetakan sertifikat sesuai dengan data asesi yang ada di BNSP memang ya menjadi masalah klasik ya Mbak Suci. Memang karena kita di PD ini kalau tadi mengikuti arahan dari Bu Silvi dan Mbak Suci harus menyetak sesuai dengan nama asesi yang kita ajukan itu mustahil terjadi, saya bisa pastikan. Gitu. Karena kalau mengikuti nama yang tercetak sesuai dengan data asesi itu ya kita nggak jalan Bu Suci, pelayanan kita nggak jalan. Jadi itu hal yang tadi Bu Suci sampaikan, saya pastikan mustahil dilakukan di LSPPD. Makanya saya meminta arahannya, solusinya, bagaimana supaya tadi, kalau kita mengikuti itu nggak bakal bisa Bu Suci. Gitu. Kita pastikan. Gitu. Karena kan kalau kita ngajukan nama Bu Suci misalnya, belangko baru datang 4 hari kemudian. Apakah kita harus mencetak sesuai dengan nama Bu Suci? Ya. Sedangkan kita 1-2 hari sudah dikomplain oleh P3MI.
Oke, baik. Terima kasih dari PD Luk Perdana ya, Pak. Iya, betul. Baik, mungkin bisa dibantu Halo, dari Assalamualaikum. bagian sertifikasi Sehat, untuk Bang? infonya tadi kan pengajuan hari Bang. ini 4 hari baru diterima atau dikirim seperti itu. Jadi tidak bisa mencetak nama sesuai dengan data yang diajukan karena kendalanya pengirimannya tadi 3 Ya sampai udah 4 kita hari lihat tadi ya tanggapan Pak, BNSW deh. seperti itu. Ngeri Mungkin nih mohon nggak bohong. izin dari bagian sertifikasi ada masukan atau Iya, arahan Bapak, silakan. iya. Saya rasa yang Ya ditanyakan udah. tadi berkaitan Oke deh. dengan Ya, sistem. Kalau look Assalamualaikum. perdana ini silakan bisa ditanyakan. Kalaupun urgensi, kita persilakan look perdana kalau mau dipakai sore atau apa. Kadang-kadang dari look perdana mau urgent sekali diambil pun nggak masalah. Bukan begitu Pak Lux Perdana? Siap, Pak Sabat. Nah, yang Bapak tanyakan kan masalah yang sistem. Kalau yang masalah stok belangko, apakah ada kendala, Pak? Stok belangko tidak ada, Pak. Terima kasih. Baik, oke. Tadi kan tidak ada kendala ya Pak, bisa diambil Pak. Jadi harusnya bisa dong Pak, kalau misal pengajuan hari ini, terus misal diambil besok, nyetaknya sesuai dengan data yang diajukan. Oke, siap Bu Suti. Iya, begitu ya Pak ya, karena kan Siap. dari bagian sertifikasi infonya kan belangkonya bisa diambil ya Pak, tidak melalui proses pengiriman di Tiki ya Pak, seperti itu. Siap, terima kasih. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita ke yang selanjutnya, yakni terkait dengan integrasi sistem informasi antara LSPPD dengan BNSP yang tadi sudah disampaikan untuk mempermudah ya pengajuan belangko dari LSP ke BNSP seperti itu. Mohon izin untuk integrasi mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Silvi selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Izin Pak Ketua BNSP, Bapak Anggota BNSP, Bapak Haji Martono, Koordinator LSPPD dan semua koordinator di Sekretariat BNSP dan seluruh perwakilan LSPPD. Di sini saya akan menyampaikan terkait integrasi sistem informasi BNSP yang mana sebelumnya tadi sudah disampaikan ada beberapa hal ya untuk teman-teman sebelum sampai ke integrasi sistem ini sebelumnya harus menerapkan dulu modul LSP-nya yang terbaru dan kemudian harus juga program pelatihan yang ada di BLK atau di TUK-nya itu memang sudah terakreditasi di LALPK. Nah, kemudian pastinya sudah melaksanakan sosialisasi terhadap penerapan skema maupun penerapan modul barunya. Sebelum kita lanjut ke integrasi sistem informasi BNSP, saya ingin memastikan terlebih dahulu untuk progres pengembangan atau pembangunan sistem informasi yang sebelumnya kita sudah pernah laksanakan ya pengelolaan akun LSP. Nah, ini progresnya udah sampai mana ya Bapak Ibu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang nanti sudah ada progresnya yang bisa disampaikan ke kami, karena dari 17 LSP itu ada 3 LSP yang belum memberikan atau mengajukan permohonan untuk kita bertukaran API atau IPA. Nah, untuk itu yang sisanya yang belum itu kapan mau disampaikan ke kami dan nanti setelah memang hasil dari pertemuan ini kita nanti akan bertukar IPA untuk melanjutkan program pembangunan sistem informasi di LSPPD. Itu dari saya, mungkin kalau misalnya ada yang mau disampaikan, silakan.
Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin terkait integrasi. Ini mungkin agak sama ya yang kita tanyakan juga ke LSP Konstruksi. Apakah Bapak Ibu sistem informasinya pembangunannya kira-kira sampai sejauh mana? Apakah baru pengaktifan domain atau mungkin baru proses instalasi di server atau bagaimana Bapak Ibu? Mohon izin. Sedikit saya informasikan, kami kemarin mendapatkan informasi dari salah satu LSP, PD khususnya ya, ini kami menerima ada permohonan integrasi IPA ke kami, ya. Ini berarti karena sudah ada pengajuan, otomatis berarti sudah ada pembangunan. Nah, ini progresnya bisa disampaikan ke kami. Ya, iya Mbak Silvi, terima kasih. Ini sebenarnya kita sudah membangun sistem Mbak, sesuai dengan kita mengacu kepada BNSP kan, sistem yang diterapkan BNSP. Kemudian kita mengajukan beberapa dari 16 kemarin sudah mendapatkan IPA. Tapi ada beberapa LSP yang masuk di kami kan 16. Kalau di Mbak Silvi mungkin lebih ya, kan di BNSP 16 itu yang sudah di saya datanya ada 17 Bu Nurul. 17 yang masuk di saya itu 16 LSP. Nanti akan kita laporkan. 16 mana-mana yang sudah mendapatkan IPA sama yang belum. Kemarin ada berapa orang ya? 5 orang, 5 LSP yang belum mendapatkan IPA itu yang perlu segera mungkin diterbitkan sehingga sistem kita bisa segera jalan. Berarti kalau sudah IPA kan sudah progres ya. Kita sudah berprogres, sudah berproses menerkam sesuai dengan sistem yang ada di BNSP. Harapannya ya sistemnya seperti yang diajukan seperti di konstruksi, Mbak. Oh ya, baik. Mohon izin Ibu terkait untuk EPA di SISPO yang baru, karena kan nanti untuk EPA mungkin kita menggunakan SISPO yang baru ya Bu ya. Seperti itu. Untuk siswa yang baru EPA-nya belum kita berikan Bu ke semua LSP seperti itu. Mungkin kalau yang di siswa lama kita sudah berikan ke beberapa LSP ya, karena kan mohon izin siswa lama itu kita sudah berproses dari lama seperti itu. Tapi nanti untuk kemungkinan integrasi sistem itu ada di siswa yang baru seperti itu. Berarti nanti IP-nya ulang semua yang lama. Nah ini saya belum mendapatkan arahan Bapak Ibu apakah menggunakan siswa yang lama atau siswa yang baru. Kalau di siswa yang lama EPA-nya sudah siap, tapi itu belum bisa digunakan untuk pengajuan blanko karena kan siswa lama itu hanya bersifat satu arah EPA-nya, hanya untuk get data saja seperti itu. Nah, kalau untuk yang di siswa baru itu sepertinya kita sudah bisa get data ya untuk mengambil data sama untuk yang mohon izin ngepost data ke pengajuan blanko seperti itu. Seperti yang konstruksi karena kan untuk yang siswa baru seperti itu kenapa kita dulu LSPPD itu diutamakan untuk sosialisasi pengelolaan akun yang baru itu mungkin karena salah satunya digunakan untuk integrasi seperti itu. Tapi mohon izin kita dari tim Datin juga belum mendapatkan arahan lebih lanjut seperti itu Ibu untuk siswa baru atau siswa lama yang dipakai seperti itu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu silahkan bersurat dulu saja nanti untuk proses pemberian EPA-nya kita menunggu arahan dari pimpinan Ibu. Baik. Berarti teman-teman PD yang belum mengajukan IPA segera mengajukan, tentunya sistem segera berkoordinasi. Kami sudah membangun sistem bersama-sama. Bila yang belum mendaftarkan diri, mari kita sama-sama supaya satu kesepakatan. Selama ini LSPPD berjalan sendiri, kami minta bersama-sama supaya BNSP mudah untuk mengidentifikasi bila terjadi sesuatu. Sesuatu itu bisa kecurangan, bisa sertifikat yang lain-lain dan macam-macam. Nah kemarin teman-teman sudah mendapat IPA, bersabar menunggu arahan dari BNSP, gitu ya Mbak Suci ya?
Sambil Bapak Ibu nanti melengkapi API, mohon izin untuk LSPPD yang belum melengkapi data profil, skema, asesor, kompetensi teknis, dan TUK, dan sebagainya untuk bisa dilengkapi ya, karena nanti persyaratan untuk integrasi data wajib melengkapi data-data tersebut, seperti itu. Ya, baik Mbak, terima kasih. Ya, karena di sini mohon izin kan ada 3 LSP baru ya, dari pekerja migran Karisma Duta Utama, pekerja migran kompeten Indonesia, dan PD Bahtera Berkah Abadi. Karisma, apa Mbak? Karisma Duta Utama. Duta Utama, terus apa lagi Mbak? Migran kompeten Indonesia. Migran, oh ini kalau MKI sudah masuk, yang Ya. Karisma Duta belum masuk. Bahtera Berkah Abadi. Sudah masuk, yang belum masuk itu Bintang. Iya, kalau untuk yang Ya. Bintang Berkah Abadi itu saya kontak agak susah Ibu. Ya itu yang ini 2 yang belum masuk ke saya Mbak. Totalnya berarti 18. Ya Mbak Suci, Mbak Silvi. Iya, karena yang Harmoni kan sudah dicabut ya lisensinya. Oke. Bu Nurul izin, jadi di data kami sesuai dengan undangan itu ada sekitar 18 LSPPD memang. Tapi kan tadi yang Berkah Bintang Abadi ini kan belum belum ada feedback ke kami juga itu. Terus dan untuk yang beberapa LSP yang sudah secara pengajuan mengajukan pertukaran IPA, ini ada beberapa LSP yang dibekukan dan LSP yang expired. Nah, ini kategorinya untuk Bu Nurul sebagai koordinator, apakah mereka tetap akan melakukan pertukaran IPA atau bagaimana? Kebijakan BNSP aja Mbak. Baik, nanti saya akan tanyakan ke pimpinan kalau terkait itu ya. Mohon izin update untuk yang PD Look Perdana kemarin kan sudah expired, sekarang sudah relisensi Ibu. Sudah diupdate juga di website. Jadi tinggal yang dicabut tinggal 2 ya. PD Look Perdana sudah relisensi. Berarti tinggal Karisma sama tinggal Duta Bangsa sama Kompetindo. Iya, Duta Bangsa sama Kompetindo. Oh, Duta Bangsa sama Kompetindo. Mbak, ini yang Karisma Duta ini saya kok enggak ada ya? Di sini ada enggak? Kompetindo sudah Bu, maaf izin menyampaikan untuk Kompetindo sudah relisensi, SK sudah terbit, sertifikat juga sudah, dan di website juga sudah update. Oke. Sudah hijau. Saya cek dulu ya Pak ya. Ya Bu. Baik, untuk yang teman-teman LSPPD yang kalau memang sudah maksudnya sudah menerima kembali SK lisensi atau relisensinya, silakan profilnya diupdate kembali dan diajukan request ke BNSP. Nanti kami dari bagian Datin akan memverifikasi dan memvalidasi kembali. Sudah Ibu. Bu Nurul, mohon maaf, ini kami dari Karisma. Nanti saya japri Bu Nurul ya. Ya, saya mencari ini Karisma ini siapa, mulai kemarin enggak ada respon. Lisensi baru keluar Bu Nurul, mohon maaf. Iya, kemarin mohon izin untuk PD Karisma itu baru ikut pelatihan pengelolaan akun Ibu. Jadi memang LSP baru terlisensi. Baru diberikan akun minggu kemarin. Ya. Baik, terima kasih Mbak Suci. Ya. Mbak Suci. Iya Bapak. Bukan ada Bu Nurul. Bu Nurul, tempo hari saya sama ketua ada LSPPD yang hadir menanyakan ada IPA-nya itu harus sama semua itu mungkin bisa diinform juga nggak Bu, maksudnya apa ya? Katanya semuanya IPA-nya kok, sementara kan kalau mau integrasi sistem itu kan IPA-nya sendiri-sendiri, ya, IPA-nya banyak. Ini ada pihak yang katanya IPA-nya bisa sama semua, itu gimana ya Bu ya? Oh iya? Nah itu saya baru tahu kalau ada IPA sama. Kalau dari BNSP tentu IP-nya beda-beda ya Mbak Suci ya? Ya, izin Pak Haji, mungkin yang disampaikan LSP itu IP Pak. IP dan APA itu 2 hal yang berbeda. Jadi kalau IP itu asalnya dari vendor atau pengelola servernya Pak. Jadi memang kalau
IP-nya sama, itu kemungkinan satu vendor yang sama seperti itu. Kami cek sih memang di surat itu IP-nya sama semua Pak, 34 titik berapa, itu alamat IP dari pengelola servernya seperti itu. Tapi kalau untuk API, mohon izin yang diberikan dari BNSP ke LSP, itu nanti akan berbeda Pak tiap LSP. Iya. Iya. Berarti memang salah menyampaikan masalah ya dia, bukan IPA-nya. Saya bilang kalau itu udah saya sampaikan juga bahwa tetap harus satu setiap LSP cuma satu doang, tidak bisa dipakai bareng-bareng. Iya. Oke, makasih Mbak Suci. Itu sih Mbak Nurul kirain karena umum juga Pak bilang ke IP sama. Ya, Bapak. Terima kasih Pak Mohon Haji. izin vendornya berbeda, itu pasti beda IP Ya. lagi seperti itu. Tapi kalau mungkin servernya sama atau mungkin tim pengembangnya itu sama, kemungkinan itu sama Pak untuk IP address-nya seperti itu. Tapi nanti kalau untuk API atau kode token yang dari BNSP, kita pastikan setiap LSP itu mendapatkan berbeda-beda Pak seperti itu. Jadi IP address ya, bukan IPA, bukan API-nya ya yang ini ya. Iya, Jadi Pak, dua kalau- step berbeda yang di Iya, salah benar. sampaian saja. Iya, Oke, Bapak. menurut Iya, terima kasih, Mbak Suci, makasih. Jadi informasinya biar bisa nanti juga disampaikan. Mudah-mudahan Pak Ketua juga masih ada. Memang begini Pak Haji, kebetulan kami itu membangun sistem bersama-sama dengan server yang sama, dengan vendor yang sama, supaya apa? Kalau terjadi apa-apa, PD ini kan unik dan menarik sudah. Saya kalau bicara PD itu sangat unik. Sehingga kalau terjadi sesuatu, kalau vendornya sendiri-sendiri, kita tidak bisa mendeteksi, Pak. Kalau vendornya bersama, bila terjadi kecurangan, akan ketahuan di situ. Gitu loh. Tujuan kami seperti itu. Sehingga teman-teman ini ayo kita sama-sama, kita jangan sampai berpuluh-puluh tahun kan kita PD itu supaya membangun sistem yang bagus dari dengan Pak Ketua yang baru, dengan sistem kita yang baru, ayolah kita saling menjaga supaya kita bersama-sama memperbaiki diri. Sehingga kemarin kita sepakat membangun sistem IT dengan vendor yang sama, pada saat terjadi kecurangan kita bisa mendeteksi. Kemudian pada saat diintegrasikan ke sistem BNSP, langsung klik terintegrasi dengan BNSP, dengan sistem yang diterapkan BNSP. Itu harapan kami seperti itu Pak Haji. Jadi sehingga kelihatan munculnya di situ sama IT-nya, tapi untuk IPA-nya insya Allah berbeda. Terima kasih Pak Haji masukannya. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Aji dan Bu Nurul. Mohon izin Bapak Ibu, apakah ada yang mau menyampaikan lagi? Mohon izin ini Bu Nurul terkait dengan persyaratan PMI ya, peserta asesi itu kan salah satu persyaratannya itu mempunyai sertifikat pelatihan dari LPK yang telah terakreditasi. Bagaimana dengan TUK yang mungkin belum terakreditasi, karena di TUK itu kan ada sewaktu, tempat kerja, sama mandiri itu Bu Nurul. Ini apakah TUK-nya nggak perlu terakreditasi atau gimana? Kalau di persyaratannya kan jelas Mbak ya. Kita ajuannya persyaratan dasar di skema bahwa untuk asesi yang sertifikasi PD harus di TUK yang terakreditasi. Sehingga tadi Pak Ketua sudah menyampaikan kita diberikan relaksasi 1 tahun untuk TUK yang belum terakreditasi. Tadi Pak Adi sudah menjelaskan, Pak Adi juga menjelaskan, Pak Ketua juga sudah menyampaikan bahwa diberikan relaksasi 1 tahun. Artinya dalam kurun waktu 1 tahun TUK kita harus terakreditasi semua. Untuk sementara ini masih diperbolehkan surat dari Pak Ketua tadi. Pada saat ditentukan 1 tahun berikutnya TUK kita belum terakreditasi, tentu TUK itu tidak boleh menjadi TUK yang dilaksanakan uji kompetensi. Itu sih pemahaman saya. Mungkin juga untuk akhir hingga 1 tahunnya relaksasi itu juga harus di-inform juga teman-teman PD lainnya ya. Jadi biar kawan batas pikir, karena kalau 1 tahun 31 Desember bisa 1 tahun, tapi 1 Agustus besok juga bisa 1 tahun. Mulai berlakunya hingga 1 tahunnya itu tanggal berapa masa berakhirnya. Sehingga mereka bisa mengimplementasikan itu dengan baik agar terakreditasi yang jadi ininya. Jadi TUK sekarang yang belum,
dikasih relaksasi itu untuk agar TUK tersebut terakreditasi. Nah itu ada tanggalnya kan 1 tahunnya. Mungkin itu kita bahas. Terima kasih Mbak Nurul. Nurul, menambahkan apa sampaikan Pak Haji yang tadi menarik. Yang persyaratan TUK di BLKN yang belum terakreditasi. Ibu bapak sekalian, akreditasi dan tempat uji kompetensi itu dua hal yang berbeda, ya. Karena kita tetap patuh kepada ketentuan persyaratan teknis tempat uji kompetensi. Yang dimaksud dengan terakreditasi itu adalah BLKLN yang terakreditasi dan mencetak peserta-peserta pelaksanaan dalam rangka untuk uji kompetensi, gitu. Nah, clear ya. Jadi apa Pak TUK? Memang coba teman-teman atau Bu Nurul membaca persyaratan teknis TUK. Nah, TUK-nya harus terakreditasi. Enggak ada kan? Enggak ada toh? Enggak ada, bukan di TUK, bukan di TUK, tapi Ya, di itu yang saya maksud. dasar, di persyaratan dasar, Pak. Nanti teman-teman harus di coaching ulang ini terkait dengan terutama di manajer sertifikasi. Ya, dibaca SOP-nya, dibaca ya, gitu ya. Jadi pertanyaan itu tidak harus ditanyakan lagi. Yang saya tanyakan adalah BLKLN yang sudah terakreditasi, maka itu yang berhak untuk dilakukan uji kompetensi pesertanya. Betul nggih? Nggih, Pak Ade. Karena kan TUK harus terakreditasi. Itu saya sempat bingung nih tadinya. TUK-nya, Mbak. TUK itu adalah LPK, ya. TUK itu kan LPK yang terakreditasi, bukan TUK-nya, LPK. LPK. Bukan TUK-nya diakreditasi. Bukan TUK-nya, LPK-nya harus terakreditasi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tetap kita mengacu kepada ketentuan yang ada, cuman ini kan ada mekanisme terkait dengan konversi ya yang baik, modul yang baik, yang disempurnakan, sehingga kita juga mampu menyiapkan SDM yang handal, yang sesuai dengan keinginan industri. Saya kira itu Bu Nurul, Pak Haji. Mohon izin. Baik, terima kasih Bapak Ade, Bapak Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.37, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Silahkan. Terima kasih Pak Ade. Yang kurang puas japri ke saya. Nomor teleponnya dikirim. Ya, Pak Ade minta tolong untuk nomor teleponnya bisa disampaikan di chat ya. Sama Mbak Suci saja yang punya nomor saya. Baik, saya ketikkan di chat ya Bapak Ibu untuk nomornya Bapak Ade Saifuddin. Betul ya. Nanti Bu Nurul saya minta tolong BLKLN yang menjadi target untuk ASESI, saya diinfo mana yang sudah melakukan komunikasi ya. Siap, segera. Identifikasi. Teman-teman kita satu kompak satu sama lain. Baik, kalau hal yang tidak baik kita selesaikan dengan baik. Silakan. Siap, segera. Oh, siap, Pak. Baik, Siap. terima kasih Pak Ade, Ibu Nurul, Bapak Ibu LSP, apakah ada yang disampaikan lagi? Di Bali itu berapa, Pak? Di Bali. Bapak Ibu, silakan. Mungkin kemarin yang di Solo atau nanti saya telepon lagi, Pak. Saya lagi Zoom meeting. Ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, Bapak, Ibu Nurul. Baik, untuk Bapak. Relaksasi, saya dari saya Samsul Hayat dari LSP PDMKI. Oke, namanya Ya. minta tolong dirinci ya, Pak ya. Samsul Hayat. Samsul PDMKI ya Pak. KI. Iya. Oke. Mau menanyakan tentang relaksasi akreditasi LPK. Itu 1 tahun itu terakhirnya di bulan apa? Karena kan di Desember tahun ini kan sudah hampir 1 tahun. Atau Juli tahun depan. Begitu. Siap. Bu Nurul dan atau Pak Ade ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Samsul.
sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Pak Ketua. Nanti akan dikeluarkan surat keterangan dari rekomendasi dari Pak Ketua. Nanti Pak Ketua yang menentukan. Tenang aja, sabar. Direlaksasi 1 tahun per kapan itu kita mengikuti dari arahan Pak Ketua nanti. Ya. Oke, siap, Bu. Saya yakin tidak mungkin dikeluarkan 1 tahun itu Juli berlaku sampai Desember. Kalau misalnya Juli berarti 1 tahun Juli ke depan. Gitu Pak Samsul. Insya Allah begitu. Ya, Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Nanti diinfo Pak Samsul. Pak Samsul mana? Kok nggak kelihatan mukanya ya? Saya lihat itu Pak De. Itu Pak Samsul. Jadi enakan diskusikan Pak Samsul. Oh iya. Nanti Pak Samsul, makanya tadi sampaikan Pak Ketua, kita akan melakukan kajian terkait dengan relaksasi yang kira-kira dalam proses bagaimana. Kita akan mengundang teman-teman Lemlat nanti, ya. Bagaimana nih dengan? Terima kasih Pak De. Kita juga mendorong agar akreditasinya lebih cepat. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Ade, Bu Nurul, Bapak Ibu semuanya, ada yang mau disampaikan lagi? Mohon izin. Kira-kira cukup Mbak Suci? Satu lagi dong Bu, izin. Baik, sebutkan nama dan Baik, saya Doni dari LSP PD Lintas Benua. ya mohon Terkait- izin bisa on kamera Bapak. Udah on kamera. Oh ya sudah ya baik. Jadi terkait dengan SKKNI yang baru ini, kan di sertifikat, di belakang sertifikat itu, kalau kemarin-kemarin kan kita masih pakai yang lama karena belum ada perpindahan ya untuk SKKNI-nya. Nah, untuk sekarang ini dimulai kapan ya kita bisa menggunakan SKKNI yang baru ini di sertifikat gitu? Apakah setelah hari ini atau kapan gitu? Apa nunggu setelah keluar surat dari Pak Ketua terkait relaksasi itu? Sekian aja, terima kasih. Izin Pak, ini kita diskusi lagi ulang. Jadi saya mau coba teman-teman itu yang dalam proses BLKLN-nya dalam proses akreditasi itu ada apa enggak? Jangan sampai kita proses tapi belum menjalankan, Bu Nurul. Ya. Itu kan harus dibuktikan. Kalau sehingga jadi bahan Pak Ketua pada saat mengambil kebijakan, memang ada berapa sih BLKLN yang lagi dalam proses? Kan gitu Pak? Iya. Masih ada pertanyaan itu, ya kan? Ketentuannya itu. Dan saya yakin di beberapa teman-teman yang dari BLKLN itu sudah terakreditasi semua. Karena yang namanya BLKLN itu suatu kewajiban biasanya dalam rangka untuk menjaga terkait dengan siap kerjanya itu, biasanya online. Kalau belum bisa akreditasi maka dia tidak bisa masuk siap kerja, biasanya begitu Pak. Nah jadi tolong kalau memang Bapak itu masih dalam proses, apa wujudnya gitu. Gitu loh. Nah nanti biar Pak Ketua dan Bapak-Bapak anggota bisa merumuskan kebijakannya relaksasi. Gitu loh. Kalau misalnya masih dalam pengajuan proses, nah, baru ngetik Pak saya, mau mengajukan itu proses enggak Pak. Proses itu udah mati, dilakukan verifikasi oleh lembaga terkait. Misalnya Lemlat dalam proses verifikasi atau di Dinas Tenaga Kerja dalam proses itu proses Pak. Kalau hanya baru ngetik, hanya ngedraft, ngajukan apa proses? Nah, saya tanyakan ke Bapak Ibu sekalian, apa itu suatu proses? Ya itu belum, kan gitu. Artinya sudah ada di sana. Makanya kami butuh data. BLKLN, Bu Nurul, tolong yang tadi pertama, BLKLN sudah melakukan sosialisasi dan sudah menerapkan itu ada berapa. Dan yang kedua, yang sudah terakreditasi berapa, dan yang dalam proses berapa, dan yang belum berapa. Selesai Pak. Jadi kita sepakat, jangan sampai membuat pusing Pak Ketua. Pak Ketua masih monitor nih. Kita ini matang, merumuskan diskusi ini matang. Sehingga langkah-langkah strategis yang akan diberikan oleh Pak Ketua lebih komprehensif. Saya kira gitu ya. Insya Allah segera Pak Ade, karena kemarin kita sudah mengidentifikasi sebenarnya kalau LPK atau BLKLN yang terakreditasi dengan skema yang lama itu sudah hampir semuanya. Tetapi untuk model yang baru, skema yang baru, insya Allah belum. Saya yakin belum, karena modul aja baru di launching, mau mengajukan ini. Tapi kalau yang lama tentunya akan saya petakan, yang nol, yang belum terakreditasi sama sekali, yang skema lama siapa, yang baru jelas belum semua. Tentu ada
ada kebijakan-kebijakan tertentu yang sudah terjadi dengan skema lama dengan yang baru. Gitu ya Pak Adi ya. Oke. Tidak apa Pak, nanti kita segera komunikasikan dengan teman-teman Lemnat bahwasanya ini karena modul ini adalah bagian integrasi dari akreditasi. Sehingga ini bagaimana langkahnya. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sebentar, Bu Nurul, mohon maaf Bu Nurul. Mungkin nanti harus dikasih tahu juga nih untuk proses akreditasi ini kan lumayan lama nih Bu Nurul. Bisa 3 sampai 6 bulan tuh sampai akreditas itu keluar gitu. Iya, kenapa? Jadi memang LPK ini memang butuh waktu. Yang untuk APBN atau APBD itu aja beberapa LPK kan sudah mengajukan. Sampai saat ini sudah 2 bulan tuh belum ada respon. Baru ditulis di sana itu sedang verifikasi data. Itu seperti itu. Itu mungkin jadi masukan untuk lembaga akreditasi juga nanti. Iya Mbak, memang kemarin itu kita sudah difasilitasi oleh Pak Ketua. Pak Ketua sudah banyak memfasilitasi kita. Satu, relaksasi tujuannya supaya dalam waktu 3-6 bulan sampai 1 tahun itu segera terakreditasi. Makanya tadi Pak Adik menyampaikan seluruh TUK yang notabene ada LPK, BLK segera disosialisasikan untuk mengajukan akreditasi. Yang kedua, kemarin Pak Ketua juga memfasilitasi sudah mengundang Pak Putro dan sudah ketemu juga. Pak Putro juga sedang mendiskusikan di sana, mungkin dibantu Pak Adik nanti, bahwa nanti akan dilakukan akreditasi mandiri, sedang digodok di kementerian. Jadi kami pun BNSP sudah memberikan fasilitas kepada kita, tinggal kita menyampaikan ke TUK-TUK. TUK kita yang notabene-nya adalah LPK atau BLKLM. Gitu ya, biar nggak salah persepsi. Baik, terima kasih Bu Nurul. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira cukup Mbak Suci ya. Silakan Mbak Suci, Pak Ketua masih online gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah cukup untuk diskusi pada sore hari ini atau ada yang mau disampaikan? Saya kira cukup sih Mbak Suci. Saya hanya ingin relaksasi aja ini. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan ya untuk kegiatan sore hari ini. Mohon izin Bapak Ketua BNSP, Bapak Syamsi Hari, berkenan untuk menutup acara pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman semua ya, memperhatikan dari diskusi yang ada. Sekali lagi kami sangat intens, sangat peduli ya pada LSP, tapi teman-teman LSP bantu kami untuk peduli juga. Jadi tidak ada hambatan yang diantara salah dan satu. Recording in progress. Kami melihat kondisi belangko ini untuk juga laporannya. Jadi tidak jangan memandang sebelah mata juga lah ya. Kami nggak memandang sebelah mata LSP ini. LSP ini bagian dari kami. Kita perhatikan juga nih stop pimpinannya semua ini. Ya. Kemudian juga untuk integrasi sistem tadi yang sudah didiskusikan tadi, ini untuk kalau ada kendala dari LSP, saya juga pernah dengar ini untuk ada nama, coba datin ya. Ada nama, tapi nama itu enggak jadi masuk, nah itu bisa berubah. Ada sistem yang harus dirubah kalau asal tengah jalan nih. Coba nanti diskusikan ini dengan Bu Nurul ya, tim Datin ya. Jadi kendala bagi LSP juga. Juga yang relaksasi juga nanti kita siapkan nanti kondisi untuk surat ya, mungkin nanti saya koordinasi dengan teman-teman ini. Dan struktur biaya tadi Bu Nurul ya, struktur biaya silahkan didiskusikan lah. Karena gini, kami waktu di Jepang ya, ada Dewan DPR. Hanya waktu itu memang menanyakan struktur pelatihan hingga berangkat. Tapi kalau kami kan di sini strukturnya hanya struktur sertifikasi. Ini juga jangan sampai mencekik atau pada masyarakat kita. Semua boleh bisnis dan untung, tapi perhatikan unsur-unsur manusia kita, warga negara kita. Itu yang penting. Juga tadi bagus juga belum sampaikan ada TUK. TUK ini ada yang belum pas juga ya kondisinya ya di lapangan. Mungkin sudah terakreditasi itu. Nah, ini gimana saya mau melakukan relaksasi akreditasi lagi? Ini kan mesti hati-hati nih Bu ya. Jadi memang teman-teman bisa melihat kondisi seperti itulah. Ini menghasilkan juga
luaran dari PMI ini, sertifikasinya memang harus jaga mutu. Jangan main BK atau jangan main K aja ini. Terutama main K aja ini, main kompeten aja, teman-teman semua. Ya, karena kejadian nanti terdapat sesuatu masalah di luar negeri dan ternyata kompetensinya tidak ada. Nah, siap-siap aja LSP-nya ini. Ya, kami nggak main-main di sini. Karena bagi kami ini sertifikasi juga perlindungan melalui teman-teman ini. Itu warga negara kita itu. Ya, berikanlah yang terbaik buat dia, buat mereka. Dan mungkin kita adakan lagi nanti beberapa Zoom kepada teman-teman PD khususnya ini, supaya kita lebih intens lagi, sehingga ada masalahnya juga dapat diselesaikan. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Betul, terima kasih Pak Haji, Koordinator, Ade dan Bu Silvia, teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi